Waktu itu kayak bawa kerjaan di kantor tuh sampai subuh, terus subuh jam 4 tuh tidur, terus bangun lagi jam 7 buat siap-siap berangkat ke tempat kerja lagi. Jadi nggak punya kehidupan ya. Iya, kayak bener-bener Sampai nggak bisa pacaran ya. Jadi cuma HTS-HTS-an aja ya. mungkin Bilang, aku tidak pernah ketemu atau mengenal agent kayak kamu gitu. Itu kayak kenapa itu kok bisa kayak gitu? di kantor ini belum tentu ada saya di tempat lain karena ya saya cuma ada di sini. Tidak tahu. Deal Talks. Halo semuanya, kembali lagi di Deal Talks. Hari ini kita lagi ada tamu lagi ya. Ini adalah the first Gen Z di Dilkam Property ini. Ya, namanya Bapak Dani Deso gitu ya. Oke. Nah, perkenalan dulu. Ya, Pak Dani. nama saya Dani, umurnya sekarang 26. Terus Oke. ya sekarang sebagai manajer primary di Dilkam Property. Oke. Halo Dan. Jadi ini kita mau cerita nih Dan. Kan kita Dani ini adalah yang kemarin kita kan ada undangan Elizabeth, ada juga Joseph ya. Itu ternyata yang mengajak adalah Bapak Dani nih ya. Dan mau cerita dikit nih. Awal kamu akhirnya tertarik join properti dan akhirnya join di Dilkan itu atau kenal dengan aku itu gimana ceritanya nih? Ini enggak apa-apa ya, tak cerita dari awal ya. Loh, nggak apa-apa karena ini cerita memang podcast Iya, ini. Jadi awalnya itu kenal Koryo karena sempat pelayanan bareng di gereja ya waktu itu Oke. ya. Terus tapi sebelumnya itu lagi aku ada join di satu brand agent property. Di sana tuh aku join dengan niatan waktu itu aku sudah semester kurang lebih semester 7 atau 5 antara itu ya, aku lupa. Pokoknya masih kuliah ya. Masih kuliah, pikirku karena waktu itu diajak teman di properti kayak gini, komisinya segini. Terus aku kayak membayang-bayangkan, iya ya, lumayan ya. Terus aku ngelihat ada potensi, ada peluang di sana. Jadi aku join waktu itu. Nah, singkat cerita, di sana aku kurang merasa dikasih ilmu, kurang diajari, kurang ditemani. Jadinya waktu itu yang terjadi adalah aku nggak lanjut properti dulu lah, aku tak fokus kuliah aja, tak selesaikan dulu kuliahku. Terus tapi nggak keluar dari grup itu karena niatku waktu itu ngerti lah harga rumah segini pasarannya kalau di daerah sini. Jadi aku kayak itu memacu juga gitu loh. Oh iya, aku jadi main beli rumah untuk diriku sendiri gitu loh, untuk motivasi diri sendiri. Nah, singkat cerita akhirnya ketemu setelah aku sempet lulus kuliah, aku magang di satu sekolah sebagai guru. Maksudnya kamu sempat jadi guru nih? Guru komputer buat anak-anak SD sama SMA ya? Waktu itu. Guru komputer ya? Pas pandemi juga. Terus setelah aku lulus kuliah, aku keluar dari tempat magangku itu, dan aku lanjut kerja di satu perusahaan yang bergerak di bidang supplier distributor besi gitu. Oke. Gitu. Nah, terus kerja di sana itu kurang lebih 1,5 tahun. Karena di sana ya kerjaannya luar biasa, bagus juga, gaji juga oke. Tapi karena aku ngelihat di sana kerjaannya, load-nya lumayan tinggi, dan aku waktu itu dipindah ke satu departemen yang untuk mengaudit internal perusahaan. Aku jadi ngerti. Oke. Di sana itu, wah, kalau misalnya aku lanjutin terus-menerus nih, lama-lama aku nggak bisa bagi hidup. Nggak tahu ya, aku merasa nggak bisa work-life balance. Iya, benar. Ya, Gen-Z banget memang work-life balance. Aku merasa bakal terganggu kehidupanku dengan pekerjaan-pekerjaan di kantor ini. Karena memang beneran waktu itu kayak bawa kerjaan di kantor tuh sampai subuh, terus subuh jam 4 tuh tidur, terus bangun lagi jam 7 buat siap-siap berangkat ke tempat kerja lagi. Jadi nggak punya kehidupan ya. Iya, kayak bener-bener sampai nggak bisa pacaran ya. Jadi cuma HTS-HTS-an aja ya. Waktu itu mungkin berasa jadi zombie ya, berasa jadi kayak robot juga gitu loh, karena kerjanya seperti itu. Terus mikir, aku pengen usaha sendirilah. Karena aku juga ngelihat gitu loh, kokoku juga setelah tak ajak diskusi sama orang tua juga, lebih menyarankan nggak apa-apa kalau memang kurang oke, keluar aja. Waktu itu koko juga nyaranin kayak gitu, coba cari tempat lain sampai kayak gitu. Terus ya itu keluar, terus lanjut kayak yang tadi, kenal sama Koryo, pelayanan bareng. Terus sebulan kemudian Koryo tiba-tiba masuk di brand yang sebelumnya itu,
sebagai prinsipal, terus nanya, loh Dan kamu deh ini ayo kapan-kapan ngobrol. Terus akhirnya kita ngobrol, akhirnya tahu, oh ternyata di properti itu kayak gini. Terus juga tahu kisahnya Koryo juga, perjuangan di properti itu kayak gini. Dan itu mungkin aku semakin ya yakin juga sih, ya di properti ini memang bisa menghasilkan gitu loh. Karena bukti nyatanya ya aku ngeliat Koryo sendiri, sama bukan hanya Koryo sendiri tapi juga keluarganya. Ya. Waktu itu sebenarnya ceritanya itu ketemu, dan memang di brand yang sebelumnya itu kan waktu itu aku menggantikan prinsipal yang lama gitu ya. Akhirnya di sana itu mostly bukan Gensi, betul ya Dan ya. Dan ini the first Gensi yang aku kenal di momen itu. Akhirnya kita ngobrol, kita ketemu, ya kan? Kamu kan the first Gensi yang ada di kantor itu. Waktu itu aku menggantikan prinsipal yang lama. Nah, di situ itu akhirnya kita ngobrol tuh sampai kita saling mendoakan ya Dan ya. Ya ingat ya, kita saling mendoakan juga. Akhirnya kita punya mimpi bahwa kita itu pengen punya kantor yang isinya itu Gensi, betul ya. Itu jadi kita membangun mimpi bersama, pengen punya kantor yang isi Gensi. Dan akhirnya sekarang didealkan ini terwujud ya, banyak Gensinya gitu ya. Nah, itu pengalaman pertama akhirnya kamu menjalani di situ, dan akhirnya kamu orang yang pertama yang ngajak Gensi juga ya Dan ya berarti. Iya, benar. Itu gimana tuh cerita ngajaknya itu, akhirnya gimana itu? Ngajak Elizabeth sama Joseph deh. Ya, pertama tuh yang kita ajak memang Joseph sih waktu itu. Karena Joseph kita ya posisi kenal, karena memang aku kenal Joseph juga dari teman pelayanan di gereja. Waktu itu lagi latihan pelayanan, ya dia dia ngobrol keluh kesahnya di tempat kerja dia. Oke. Karena perlu kerja itu sampai hari Sabtu Minggu tuh tetap masuk kantor gitu loh kerja. Terus ya udah aku kayak cerita, aku di properti kayak gini. Terus aku cerita juga kalau misalnya banyak ilmu dan banyak dituntun, diajarin, dimentorin sama ya leader di kantor termasuk Koryo juga. Dan di situ dia mikir, ya cobalah setelah dia resign dari tempat kerja sebelumnya, akhirnya dia mau join. Waktu itu juga ikut roadshow dan sebagainya macamnya. Ya Elizabeth juga kurang lebih tak bilangin kayak gitu juga sih. Tak bilangin ada Joseph juga ini baru join. Jadi kamu mau nggak join kayak gitu, siapa tahu ya bisa menghasilkan. Oke, jadi dari satu Gensi menjaring ke Gensi yang lain gitu ya. Jadi koneksinya gitu ya. Oke. Nah, mau tanya Dan, awal itu kan kamu kan, aku lihat kan introvert, betul ya. Padahal kan introvert gitu ya. Dulu aku pernah ingat juga kamu masuk ke toko itu waktu kita door to door, itu tanganmu gemeteran gini ya. Ya kan? Itu gimana kok akhirnya kamu dari seorang introvert itu sekarang bisa jadi pembicara, bisa ngomong juga di depan banyak orang, dan kok waktu kamu gemetaran kok tetap berani masuk ke toko itu gimana itu ceritanya itu? Ya memang sih dari dulu tuh aku orang ya introvert ya, tapi kayak melihat bahwa tanganku gemeteran tuh aku sudah terbiasa gitu loh. Maksudnya memang seperti itu aku sampai mikir apa aku ini terlalu kurus ya, makanya kayak tanganku tuh gampang gemeteran gitu loh. Iya. Tapi aku ngeliat juga waktu itu mungkin aku gemeteran tuh karena waktu itu juga ada Cheyenne ibunya Koryo, jadi ada tekanan tersendiri gitu loh pada saat ditemani itu, kayak nervous gitu loh jadinya, makanya kayak kebawa gemeteran. Tapi untuk sekarang ya mungkin lebih bisa pede aja, karena juga nyantai aja sih kalau misalnya. Mungkin karena waktu itu banyak belum taunya, jadi itu yang kebawa pikiran, makanya jadinya nervous ke gemeteran itu tadi. Tapi intinya berartinya waktu itu memberanikan diri itu karena apa? Karena memang kamu terbiasa, akhirnya kamu beranikan diri aja ya? Waktu itu memberanikan diri ya karena memang kerjaanku kan di sana, jadi nggak mungkin kan kayak aku tiba-tiba harus mundur. Nggak bisa wis Koko atau Cici aja lah yang ngomong, kan nggak enak juga kan kalau misalnya aku di sana posisinya malah mundur gitu loh, malah nggak mau maju. Jadi nggak apa-apa, waktu itu tak lawan aja, nggak tahu dengan keadaanku seperti itu ya mungkin kelihatannya kurang enak aja. Ya tapi nggak apa-apa, itu kan pengalaman, selalu ada yang pertama gitu ya. Nah ini Dan juga waktu itu kan sempat terjadi adalah kamu pernah diomongi sama klien, itu kejadian buruk juga ya. Itu klien bilang, aku tidak pernah
ketemu atau mengenal agent kayak kamu gitu? Itu kayak kenapa itu kok bisa kayak gitu? Jadi waktu itu mencari kan memang ngelisting rumah kan, terus ya udah diajak-ajak ngobrol, ada satu listingan itu kenal sama pemilik rumahnya, ya singkat cerita ada nggak cocok, terus habis itu si pemilik rumah ini akhirnya kayak menghina gitu. Saya belum pernah ketemu agent kayak kamu. Dia awalnya nanya, sudah berapa lama kamu di agent properti? Waktu itu tak jawab 3-4 tahun gitu, karena kan memang dari 2019. Ya meskipun udah aktif ya. Meskipun nggak aktif. Aktifnya berarti 3 bulan. Ya, nah waktu itu dia ya itu menghina seperti itu, dan aku ya nyantai aja sih karena memang ya itu harusnya makanan sehari-hari marketing kali ya. Oke, Jadi berarti kita dihina itu sudah biasa ya. udah biasa. Sudah biasa. Ya itu pengalaman-pengalaman buruknya Dani ya. Iya. Ada kayak gemeteran masuk toko, ada juga Dani Bener. cerita yang apa namanya ini lembur-lembur juga yang di kerjaan sebelumnya. Nah, aku mau cerita sekarang nggak sedih-sedih lagi deh, yang happy-happynya. Nah, ini sekarang akhirnya mimpi kita ini agak mulai tercapai nih Dan, bahwa kita punya Dilkan ini punya kantor yang isinya itu 90% Gen Z gitu ya. Nah, itu menurutmu gimana Dan, perasaanmu sendiri lah dari kita awal dulu berdoa bersama, kamu Gen Z pertama itu gimana? Ya seneng juga sih karena memang ngelihat anak muda mungkin mereka hidupnya entah yang ya mungkin yang kuliah kayak oh aku kuliah nyesain kuliah aja lah karena mungkin orang tua aku pengen aku lulus S1. Tapi ketika ngelihat mereka ini Gen Z ini bisa mulai dari sekarang, maksudnya belajar untuk mengerti dunia kerja tuh kayak gimana, terutama di properti juga mereka jadi belajar tentang perumahan dan sebagainya macamnya. Itu menurutku juga satu sukacita sih karena mereka sudah punya bekal dari muda. Karena mungkin kan Gen Z di masyarakat kita sekarang tuh agak seperti dianggap remeh gitu loh. Kayak ada banyak juga sih aku ngelihat kayak riset-riset kayak Gen Z itu cuman biasanya kalau masuk kerja ada minus-minusnya sendiri lah ya. Kayak setahun ganti dan sebagainya macamnya kayak nggak bisa bertahan lama gitu loh. Nah, harapannya ya kita di properti tuh anak-anak Gen Z ini bisa benar-benar sesuai dengan mungkin apa yang mereka butuhkan. Contoh misalnya ya work-life balance dan sebagainya macamnya. Tapi insan mereka kaya gitu. Ya menghasilkan uang juga kerja di sini. Jadi senang sih ngeliat anak-anak muda yang join di kita sekarang nih benar-benar bisa apa ya membuat nama buruk Gen Z itu terpatahkan lah. Oke, luar biasa. Amin. Nah, Dan apa namanya? Itu kan yang kita mimpi kita ya. Nah, sekarang kamu kan juga udah dipercaya jadi manajer primary, betul ya. Nah, itu susahnya awal-awal adaptasinya gimana? Dari orang yang sebelumnya kerjanya itu basicnya lebih ke arah bidang besi tadi ya, dan besi atau mungkin dari audit tadi, terus Bapak berubah ke properti dan harus memegang banyak proyek, harus mengerti banyak data, bahkan juga mengencourage teman-teman untuk jual primary itu gimana? Dan tuh switch-nya gimana switch-nya? Switch-nya mungkin ya basicnya mungkin aku nggak terlalu banyak berubah ya karena memang ngajak ngobrol orang pasti kan kayak ketemu orang terus ngajak ngobrol dan sebagainya macamnya. Yang mungkin aku ngerasa berubah atau mungkin aku baru belajar tuh karena mungkin setiap developer nih beda ketentuannya, ada aturannya, kebiasaannya dan sebagainya macamnya. Jadi ya nyesuaiinnya di sana dan ya harus segera diingatkan ke teman-teman tim juga sih karena kalau misalnya enggak nanti malah nama kantor yang jelek atau enggak ya developer jadi marah-marah dan sebagainya macamnya. Dan awal aku kesulitan sendiri pada saat ngerjakan primary ini adalah mungkin ya nggak terlalu susah juga sih ya. Lebih ke datanya itu mungkin masukin input dan sebagainya macamnya, terus ngupdate dan sebagainya macamnya. Jadi dari situ ya aku bisa belajar juga ngerti developer ternyata kayak gini, ternyata kita negosiasi developer kayak gini, terus juga kebiasaan tertentu developer A sama B jadi ngerti juga biasanya seperti apa. Ya Gitu. Ya memang pertumbuhanmu juga punya luar biasa sih. Maksudnya dari orang yang introvert jadi bisa lebih berani ngomong. Bahkan sekarang juga banyak memimpin tim-tim untuk primary. Bahkan
Dan ini juga sekarang ngurusi MUB juga sudah bisa, apa ya semua juga sudah bisa gitu ya. Jadi luar biasa sih, pertumbuhannya luar biasa. Nah, menurutmu Dan, ini kan kamu kan juga ada beberapa teman-teman pasti juga ikut di brand-brand lain ya, di brand-brand lain, di properti lain. Nah, menurutmu apakah brand Dilkan Property ini menurutmu cocok nggak bagi Gen Z, dan menurutmu apa yang membedakannya gitu? Kenapa nggak harus Gen Z, bisa harusnya tempatnya di sini gitu? Oke. Yang membedakan mungkin paling pertama saya ingat sih ada ucapan seseorang di kantor ini, belum tentu ada saya di tempat lain karena ya saya cuma ada di sini. Tidak pertama. Ya, Terus habis itu apa ya? Mungkin kantor kita ini isinya hampir 90% anak muda. Jadi untuk teman-teman mungkin yang lagi nonton ini ya, Gen Z ya, kita ada tim dan juga kerja sama bareng. Mungkin nih di kantor lain ada juga ya timnya kayak gitu. Tapi kita sudah ada rutin, maksudnya setiap minggu tuh bakal ngapain. Jadi buat mungkin teman-teman dan siapapun orang-orang di luar sana yang mau join di Dilkan tuh yang membedakan adalah kita solid, kita ada event tiap minggu, juga ada meeting, ada training juga, diperlengkapi semuanya deh. Kalau misalnya bingung nanti bisa tanya ke leader-leadernya masing-masing kayak gitu. Jadi itu sih yang membuat aku ya stay di sini, karena aku juga dulu dimentorin gitu. oke. Nah, ini banyak nih dari teman-teman sih, teman-teman Dilkan, dan itu banyak yang bilang kan mereka ini pasti namanya orang waktu menjalani properti pasti ada daunnya. Pasti ada juga kadang itu kayak aduh aku kok gak cocok di sini, atau kayak mungkin ada tawaran pekerjaan lain gitu ya. Karena memang jujur properti ini kan, apalagi anak muda, tepatnya anak muda ini kan punya pilihan dan punya pilihan dalam menentukan masa depan mereka. Beda kalau misal orang yang lebih umur dengan karena kebutuhan hidup, betul Ya, nggak? Tapi kalau anak muda punya pilihan untuk memilih kerja yang mana, gitu ya. Nah, menurutmu bagi anak-anak muda yang seperti ini kayak bingung harus kerja apa sih? Gitu tuh, menurutmu industri properti ini bagi mereka potensi nggak sih? ya potensi, karena satu, kita lebih ngerti tentang digital marketing. Jadi yang tadi juga belum tak sebutin, kita juga di kantor ini dikasih pelajaran training tentang digital marketing. Jadi kita basicnya tuh sebenarnya kita sudah punya, kita ngerti sosial media, Instagram, TikTok. Jadi di situ tuh menurutku sendiri juga itu bakal membantu diri kita untuk bisa ngerti, oh iya ini harus ngapain. Dari teman-teman sendiri tuh seharusnya buat yang tadi mungkin ragu ya, ini aku di properti atau bukan ya, aku dapat kerjaan nih, ini sesuai dengan mungkin kuliahku, aku kuliah di sini dan Passionku. ya passionnya mau lanjutin di sesuai passionnya. Ya balik lagi sih ke pribadi masing-masing, memang ya nggak semua mungkin bisa cocok dengan ya macam-macam sih faktornya, ada lingkungan, ada juga yang mungkin harus ada satu dua hal yang dia dituruti baru dia bisa semangat kerja. Itu macam-macam sih memang anak muda. Tapi ya dari aku sendiri di properti itu masih sangat menghasilkan teman-teman. Jadi kita semua di sini juga belajar lah, karena pasti semua orang tuh butuh rumah, butuh tempat tinggal. Simpelnya tuh kalau kita dulu belajar di entah aku lupa SD atau SMP, sandang pakai papan, dan papan tuh ya rumah. Itu pasti dibutuhkan orang, pasti bakalan ada orang butuh nyari ruko, pasti bakalan ada orang yang butuh buat tempat tinggal. Mereka pindah mungkin dari luar pulau, luar kota, pindah ke Surabaya, dan itu marketnya kita bisa nangkep gitu loh. Kalau misalnya kita tuh bisa memanfaatkan kita personal branding di sosial media kita masing-masing. Jadi menurutku anak muda punya nilai plus di sana, dan mereka bisa membuat apa ya, maksudnya juga ada rasa berapa. Ini aku menemukan juga ya beberapa klien tuh yang mungkin sudah berumur ya, dia tuh orang-orang seperti ini tuh bapak ibu yang di atas generasi kita tuh iba gitu loh. Kalau misalnya ngeliat, wih anak muda ini sudah kerja ya di umur segini, jadi kagum gitu loh. Jadi bisa juga itu nilai plus juga karena kita sebagai anak muda. Oke. Nah, tadi kita kan cerita tentang pengalaman, tentang anak muda, juga tentang perjalanan gitu ya. Sekarang kita juga seperti kayak anak muda selalu bilang kayak gini. Kita kalau ngomong tuh nggak ada hasil percuma, betul ya. Nah, kemarin Dan ini habis closing nih, Dan ya. Habis closing itu
Closingnya nilai berapa itu dan harga rumah berapa itu? Harga rumahnya 840 juta. 40 juta ya, tapi dapatnya itu berapa kurang lebih? Itu sama BLT sama komisi itu berapa? Dapatnya sama BLT komisi total tak hitung tuh 30 jutaan. 30 juta plus apa? Plus apa? Plus trip ke Thailand. Ke Thailand ya, luar biasa ya. Jadi sekali jual langsung dapat trip ke Thailand, langsung dapat uang 30 juta juga. Itu setengah UMR ya. Iya, Setengah UMR. Jadi kalau bisa anak muda bilang, waduh, properti ini susah, atau bilang kalau ada kerjaan ini kok nggak menghasilkan, nah kayak buktinya Dani gitu ya, closing sekali itu bisa dapat ke Thailand dan juga langsung dapat 30 juta. Ini membuktikan gitu ya. Nah, aku mau tutup dengan ini, Dan, kan kamu kan gaji pertama ya, ini banyak anak-anak gaji di kantor kita itu tuh kiblatnya kamu atau lihatnya kamu, tapi dalam segi iman gitu ya. Ya, ini banyak agent-agent lain itu kadang tuh mereka itu yakin sukses di properti itu ada yang 90%, ada 80% lah. Aku ngomong sama mereka juga bilang kayak gini, "Loh Dani loh yang 100% ojo, Dani itu lain." Kayak kamu tuh di luar ininya mereka, di luar bagian mereka, padahal Dani juga gengsi gitu ya. Nah, dan kenapa kamu kok bisa yakin sampai 100% bisa sukses di properti, padahal banyak gengsi-gengsi lain itu ada keraguan. Nah, itu menurutmu kenapa itu dan why? Ya banyak faktor juga sih. Awalnya mungkin ya sama sih seperti janji-janji yang lain. Aku juga awalnya kayak mungkin agak ragu aku bisa bertahan gak ya di sini. Karena memang kita kerja di properti ini kan bukan gaji bulanan, tapi by komisi gitu. Nah, di situ tuh kayak aku mikir gimana ya caranya ya, supaya keluarga ini tetap melihat aku ini ya benar-benar menghasilkan gitu loh. Dan di situ kayak aku mikirnya setelah ada konfirmasi juga sih, maksudnya dari apa yang aku percayai, aku melihat berapa kejadian tertentu, ini tuh kayak melihat, wah ini nih nggak mungkin terjadi secara begitu aja gitu loh. Pasti ada rencana Tuhan gitu loh. Aku percaya itu juga. Ada benang merahnya. Ada benang merahnya. Terus habis itu yang tak lihat adalah ya banyak konfirmasi juga dari misalnya ada teman-teman yang lain yang mereka kerja di properti yang juga bertahan sampai sekarang, ya buktinya mereka juga bisa gitu loh. Kalau misalnya mereka bisa ya saya juga bisa gitu loh. Jadi itu yang membuat saya yakin. Tinggal mungkin kalau dia anak muda mungkin gimana diri kita manage waktu, terus juga ngeplan tiap minggu, tiap hari, perharinya tuh harus ngapain. Jadi supaya kita ini beneran menghasilkan gitu loh. Jangan sampai kita ini meminta sesuatu yang kita ini sebenarnya tidak memberi. Oke, Jadi kita nggak mengerjakan dulu tapi Iya. menuntut. Iya, kita minta tuayan tapi nggak pernah menabur, nggak pernah mengerjakan. Jadi ya itu juga sih memang harus kita belajar sama-sama di Genji. Oke, dah. Jadi luar biasa ya maksudnya percakapan kita hari ini. Maksudnya intinya kamu the first Gensi yang ada di Dilkam Property. Bahkan kamu yang akhirnya sekarang kita total mungkin 90% itu ada 30-40 marketing gitu ya. Kita hampir rata-rata 90% Gensi. Dan kita memang di sini belajar era properti baru, di mana kita mengarah ke digital marketing, mengarah ke juga ke personal branding dan lain-lain ya Dan ya. Nah, satu pesan terakhir Dan buat DLC yang nonton kita hari ini, mungkin kalau mereka lagi bingung bekerja atau mungkin mereka lagi merasa kerjaan mereka pemimpinnya toksik atau lingkungannya toksik gitu ya, menurutmu apa saran yang bisa kamu berikan untuk mereka untuk tetap semangat mengejar mimpi mereka dan mungkin mereka bisa juga join di Dilkam Property? Gimana Dan? Terima kasih. Oke, mungkin pesanku adalah ya tetap kerjakan yang terbaik sih ya, sesuai porsi masing-masing kalian di tempat kerja. Karena memang kerjaan itu menurutku salah satu berkat juga dari Tuhan. Kalau kalian bisa kerja, karena juga banyak orang di luar sana kan yang mereka masih cari kerja, ada yang bahkan macam-macam ya, ada tempat restoran kena boykot karena itu akhirnya kena PHK juga kan karyawannya. Jadi pekerjaan tuh salah satu berkat. Jadi kalau misalnya kita hari ini mungkin lagi dalam masalah atau mungkin ada pemimpin di tempat kerja kalian yang kurang mengenakan, ya tetap kerjakan sesuai dengan porsi kalian. Tapi kalau memang ada salah satu dua hal yang membuat kalian tidak enak atau butuh penghasilan lebih dan sebagainya macamnya, ya kalian bisa coba join di Dilkam ini. Karena aku percaya kalau misalnya kita dengan sungguh-sungguh mengerjakan apa yang kita kerjakan hari ini, pasti bakalan ada tuayannya kok. Pasti bakalan Tuhan tuh kasih berkah. Jadi sama ketika di Dilkam Property, kalian pasti bakal belajar banyak dan juga ada mentor-mentor siap
mengajari setiap teman-teman. Oke, thank you Dan. Jadi Dilsi dengar ya cerita dari Dani, apa namanya, dari Satya, itu bahwa introvert tuh bisa sukses di properti. Bahkan orang yang mungkin Dani yang katanya tidak pernah ragu atau imannya 100%, ternyata ini dari sini pernah ragu juga ya, pernah ragu juga, tapi dari keraguan itu akhirnya ternyata kamu bisa jawab sendiri atau bisa analisis sendiri dengan kamu melihat ada orang yang pernah sukses di properti, kamu juga melihat tanda-tanda yang terjadi gitu ya. Jadi membuat kamu semakin yakin gitu ya. Dan aku percaya semua Gen Z itu perlu bertumbuh, semua Gen Z itu perlu proses, karena nggak ada yang kesuksesan itu kita raih secara instan. Betul ya. Oke, Dilsi, kita lanjut lagi di Deal Talks episode berikutnya dengan narasumber berikutnya. Bye-bye.